Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sylvia Novian Nugraini, guru sosiologi di SMA Negeri 14 Garut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Materi sosiologi kelas 12 semester Gasal. Nah, sebelum kita melanjut pada materi perubahan sosial, kita perlu lihat dulu peta konsep apa saja yang akan kita pelajari pada bab awal ini. Nah, di peta konsep kita lihat bahwa pada bagian di samping ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Kemudian yang kedua, perubahan sosial dan perubahan hubungan antar individu dan antar kelompok. Kemudian perubahan sosial dan dampaknya terhadap kesenjangan sosial di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah perubahan kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat yang demokratis. Oke, kita akan lanjut mengenai subbab yang pertama, yaitu perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. Bahasan yang pertama yaitu tentang hakikat perubahan sosial ya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat kita sebut sebagai perubahan sosial ya. Perubahan sosial yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu pandangan para tokoh ya mengenai perubahan sosial. Di sini saya akan ambil salah satu definisi ya. Menurut Selo Sumarjan, bahwasanya perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seperti itu. Nanti masih banyak ya definisi mengenai perubahan sosial dari tokoh lainnya. Kalian bisa cari, ini hanya salah satunya saja yang bisa mewakili tentang konsep perubahan sosial seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu mengenai mengapa sih perubahan sosial melekat pada masyarakat dan kebudayaannya. Berikut adalah alasan-alasannya. Yang pertama yaitu menghadapi masalah-masalah baru. Manusia sebagai bagian dari masyarakat pastilah dalam kehidupannya menemukan permasalahan-permasalahan baru. Nah, dari permasalahan tersebut untuk memecahkannya atau untuk mengatasinya pasti akan menemukan pemikiran, usaha, dan juga peralatan baru seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada hubungan antar warga pewaris kebudayaan. Jadi adanya perubahan sosial ini terjadi karena ketergantungan pada hubungan antar warganya. Ada yang memiliki sikap dan juga pandangan yang sama, tetapi ada juga yang memiliki pandangan dan juga sikap yang berbeda pula. Nah, itu adalah alasan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan yang berubah ya. Lingkungan yang berubah ini juga menjadi alasan ya mengapa perubahan sosial ini melekat pada masyarakat. Yang pertama misalnya ya yang tadinya pedesaan ya, pedesaan yang banyak lahan-lahan bersawah, ladang ya kemudian berubah ya makin hari makin banyak gedung-gedung yang dibangun seperti itu. Kemudian beralih menjadi kota-kota kecil seperti itu. Nah, itu juga menjadi alasan bagaimana perubahan sosial terjadi ya dan melekat pada masyarakat serta Baik, selanjutnya yaitu karakteristik perubahan sosial. Ya, ada beberapa karakteristik perubahan sosial, di antaranya yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Cepat atau lambat, masyarakat pasti mengalami perubahan dan juga perkembangan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perubahan pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Jadi perubahan ini pasti mempengaruhi ya lembaga-lembaga lainnya juga.
Kemudian yang ketiga, adanya perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi atau ketidakteraturan ya, yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri ya. Yang namanya perubahan secara cepat itu pastinya, perlu penyesuaian diri dari masyarakatnya ya. Karena, kebudayaan masyarakat itu tidak mudah untuk dirubah seperti itu. Kemudian yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau spiritual saja, karena kedua bidang tersebut memiliki kaitan timbal balik yang sangat kuat, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu perubahan. Jadi, ketika terjadi sebuah perubahan sosial ini ya, seperti perubahan yang kita alami saat ini ya, tadinya kondisi normal, kemudian masa pandemi datang gitu ya, kita harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang datang. Bagaimana seseorang bisa menyikapi perubahan yang terjadi, seperti itu ya, sehingga tidak menjadi korban dari perubahan itu, tetapi sebagai penentu perubahan. Bagaimana kita akan menyikapinya dengan baik, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut pada materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang teori-teori perubahan sosial. Wah, seru sekali ya, ini kita akan belajar teori ya, bahwasanya dalam perubahan sosial ini terdapat 4 teori ya. Yang pertama teori siklus, yang kedua teori perkembangan, yang ketiga teori gerakan sosial, dan yang terakhir adalah teori modernisasi. Tapi tenang, untuk pembahasan teori-teori tersebut akan dibahas di video terpisah dari video ini ya, supaya kita nanti lebih fokus untuk membahas teori perubahan sosial. Nah, untuk pertemuan kali ini itu saja dari Ibu. Apabila ada salah kata ya, Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini supaya bisa berkembang ya, dengan like, kemudian subscribe, dan juga komen atau share sebanyak-banyaknya. Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.